Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 825 Perlakuan khusus ketika Anda sampai di sini. Hanya ada satu aturan yang tersisa. Biarkan kekuatan Anda berbicara sendiri. Chu Chen terlalu malas untuk membuang-buang waktu dengan pria berpisau itu. Setelah tendangan ini, pria berpisau itu hampir tidak bisa bicara. Setelah jatuh ke tanah, dia merintih kesakitan beberapa kali, matanya berputar dan dia pingsan karena kesakitan. Melihat ini, wajah orang lain berubah warna dan mereka menatap Chu Chen dengan mata yang tidak bersahabat. Unggul, lebih dari selusin prajurit bergegas menuju Chu Chen. Chu Chen mengangkat sudut mulutnya dengan dingin, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan kilatan cahaya perak pun melintas. Lebih dari selusin orang terjatuh. Tak jauh dari situ, seorang pendekar melihat pemandangan ini. Matanya berbinar, dan dia bersorak dalam hati. Mereka semua adalah orang-orang yang diblokir karena tidak memiliki izin, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyinggung 5 tim petualangan utama. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda yang tampak lembut dan anggun ini benar-benar akan memulai perkelahian karena perbedaan pendapat dan membunuh lebih dari selusin orang dalam hitungan detik. Sungguh metode jarum perak yang mengerikan. Apakah lampu-lampu tadi adalah jarum perak? Sepertinya metode yang familiar. Tiba-tiba seseorang berbicara. Lalu dia teringat sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba bergetar, dan dia mengeluarkan ponselnya. Ada sebuah video yang tersimpan di ponselnya. Di langit yang gelap di atas Gunung Qiangla, terdengar suara burung yang tajam dan sangat aneh, melengking dan menakutkan. Ketika burung aneh itu hendak melintasi perbatasan Gunung Qiangla, sebuah helikopter jatuh dari langit, dan sesosok tubuh yang ramping dan tinggi melompat keluar. Dengan setiap gerakan, cahaya perak menyala, dan kemudian bangkai burung aneh yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dia adalah... Pria itu tiba-tiba menahan napas. Matanya menampakkan fanatisme. Dia adalah Chu Yizhen. Di sampingnya, seseorang bertanya dengan bingung, "Siapa Chu Yizhen? Kapan bintang yang sedang naik daun seperti ini muncul di dunia seni bela diri?" Suara lelaki itu bergetar. Apakah kalian semua belum pernah mendengar tentang pertempuran burung-burung aneh yang menyerang Gunung Qiangla? Chu Yizhen, sang pahlawan Chu, seorang diri membunuh ratusan ribu burung aneh di perbatasan. Tahukah kalian, jika mereka diizinkan masuk ke Tiongkok, akibatnya akan sangat buruk. Malam itu, di saat kritis antara hidup dan mati, Chu Yizhen, sang pahlawan Chu, yang menggunakan jarum perak sebagai senjata untuk membunuh burung-burung aneh itu. Itu dia, aku juga pernah mendengar tentang itu. Banyak orang yang bersemangat. Setelah pertempuran di perbatasan Gunung Qiangla, Chu Yizhen menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun, tidak banyak orang yang pernah melihat wajah aslinya. Tidak seorang pun mengira bahwa pahlawan besar, Chu Yizhen benar-benar datang ke Gunung Langjutsu. Ini berarti bahwa bahkan orang kuat seperti Tuan Chu tertarik pada reruntuhan yang muncul di Gunung Langjutsu. Semua orang bahkan lebih gembira, dan pada saat yang sama mereka juga berharap agar pahlawan Chu dapat merobek pos pemeriksaan yang didirikan oleh 5 aliansi utama, sehingga lebih banyak orang dapat memasuki reruntuhan dan memperoleh peluang besar. Semakin banyak orang yang mengenali identitas Chu Chen dan tidak berani maju lagi. Tak lama kemudian,
Seorang pria botak dari aliansi 5 tim petualang utama keluar. Dia adalah pria kekar dengan senyum di wajahnya. Ternyata Tuan Chu yang datang mengunjungi kita. Anggota tim kita hanya gagal mengenali pria hebat itu dan sangat menyesal atas pelanggarannya. Tuan Chu, jika Anda ingin memasuki reruntuhan altar, Anda tentu tidak memerlukan izin. Tuan Chu, silakan, saya akan membawa Anda mengunjungi reruntuhan altar. Ucapan si botak itu penuh dengan niat baik. Ia bahkan sudah mulai merencanakan bahwa jika ada kesempatan, ia akan merekrut Chu Xia untuk bergabung dengan tim petualangannya. Ini pasti akan membuat nama tim petualangannya melambung tinggi. Chu Chen melirik pria botak itu dan berkata dengan tenang, tidak perlu memimpin jalan, tidak peduli berapa banyak orang di dalam, keluarlah. Mulai sekarang, tidak seorang pun diizinkan masuk ke reruntuhan altar tanpa izinku. Mendengar ini, senyum di wajah pria botak itu membeku sejenak, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada yang tidak wajar, Pahlawan Chu, kamu bercanda. Siapa yang bercanda? Chu Chen melirik pria botak itu dengan tidak sabar. 5 tim petualang utama yang disebut-sebut dapat mendirikan pos pemeriksaan dan mengeluarkan apa yang disebut izin. Mengapa aku tidak bisa? Chu Chen melambaikan tangannya. Dalam waktu 5 menit, aku tidak ingin melihatmu masih berada di dalam reruntuhan altar. Ekspresi pria botak itu menjadi gelap. Di belakangnya, seseorang tak dapat menahan diri untuk berteriak, Tuan Chu, jangan pergi terlalu jauh. Memanggil, cahaya perak tiba-tiba meledak. Lelaki yang baru saja berbicara itu terjatuh bahkan tanpa sempat bereaksi. Ekspresi orang lain berubah drastis. Waktunya dimulai dari sekarang. Chu Chen melangkah maju. Ekspresi Liu Ruyan lembut dan tenang saat dia mengikuti Chu Chen. Dalam situasi ini, dia tidak perlu melakukan apapun, karena Chu Chen secara alami dapat menangani semuanya. Yang harus dilakukannya hanyalah menemukan orang-orang dari kelompok Jinling, mengambil kembali peninggalan budaya yang hilang, dan menjelajahi reruntuhan altar di Gunung Langjutsu, di mana mungkin terdapat jejak yang tersisa dari era prajurit kuno. Menatap punggung Chu Chen dan lelaki lainnya, lelaki botak itu menggertakkan giginya dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia hanya tidak percaya bahwa Chu Chen bisa menjadi tak terkalahkan. Telah terjadi perubahan aneh di reruntuhan altar di Gunung Langjutsu. Mereka telah mencoba mencari cara untuk masuk lebih dalam ke reruntuhan tersebut, dan semakin yakin bahwa pasti ada harta karun di dalamnya. Jika mereka diminta untuk mundur dari Gunung Langjutsu saat ini, mereka pasti tidak akan mau melakukannya. Unggul, pria botak itu melambaikan tangannya dengan tegas. Banyak prajurit mendekati Chu Chen dan menyerbu maju sambil meraung. Chu Chen menyerbu kawanan domba seperti seekor harimau, dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Mereka yang dihempaskan ke tanah oleh Chu Chen merasa sulit untuk berdiri untuk beberapa saat. Orang-orang yang menonton adegan ini diam-diam terkejut. Mereka semua tahu bahwa Master Chu Yizhen sangat kuat. Tetapi rumor dan melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah konsep yang sama sekali berbeda. Tahukah kamu? Kelima tim petualang itu mampu menguasai Gunung Serigala karena mereka benar-benar memiliki kekuatan yang cukup kuat dan orang-orang biasa tidak berani memprovokasi mereka. Namun di hadapan pahlawan Chu, tidak ada perbedaan di antara mereka. Tidak peduli apakah mereka orang biasa atau pemimpin tim.
mereka semua tumbang dalam satu gerakan. Tak lama kemudian, tak ada seorang pun yang berani mendekati Chu Chen, kecuali yang tergeletak di tanah. Ketika Chu Chen melangkah maju, mereka mundur. Ekspresi Chu Chen acuh tak acuh. Sudah kubilang, jika 5 tim petualang tidak mundur dalam waktu 5 menit, mereka akan menanggung akibatnya. Ngomong-ngomong, tim Serigala Gila Asia Barat bisa bertahan. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang tercengang. Mata mereka menampakkan rasa iri, cemburu dan kebencian. Semua orang tahu betul bahwa di bawah dominasi pahlawan Chu, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati reruntuhan. Tetapi pasukan Serigala Gila Asia benar-benar menerima perlakuan khusus. Saya mendengar bahwa kelompok keuangan di balik Serigala Gila Asia Barat sangat kuat. Mungkin itu sebabnya Tuan Chu memiliki kekhawatiran seperti itu. Saya sungguh ingin menjadi anggota pasukan Serigala Gila Asia Barat. Saya mengungkapkan kecemburuan saya terhadap pasukan Serigala Gila Asia Barat. Tak lama kemudian, di bawah kekuatan Chu Chen yang dahsyat, para prajurit di dalam reruntuhan altar pun mundur seluruhnya. Dan wakil dari pasukan Serigala Gila Asia Barat pun ikut berjalan keluar dari kedalaman reruntuhan dengan senyuman penuh percaya diri di wajahnya. Bab 826, Hidup untuk hidup. Pengunjung itu adalah Kapten Tim Petualangan Serigala Gila Asia Barat, Badalun. Tim Serigala Gila Asia Barat yang dipimpinnya sudah memasuki reruntuhan. Dia juga mendengar tentang apa yang terjadi di luar. Meskipun anggota dari 4 tim petualangan lainnya sangat tidak mau, mereka mencoba melawan. Tetapi mereka tidak sebanding dengan Chu Chen dan terpaksa mundur. Di seluruh reruntuhan altar, hanya tim Serigala Gila Asia Barat dan pendukung finansial Jinling Group di belakang mereka yang mampu bertahan. Bagi mereka, ini seperti datangnya lingkaran cahaya kemuliaan yang tiba-tiba. Badalun menghampiri Chu Chen sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya dengan antusias. Tuan Chu, selamat datang di Gunung Langjutsu. Badalun tampaknya menganggap dirinya sebagai penguasa Gunung Langjutsu. Chu Chen menatap Badalun dan mengabaikan tangannya. Siapa kamu? Melihat ini, Badalun buru-buru teringat bahwa dia belum memperkenalkan dirinya, dan Chu Chen mungkin belum mengetahui identitasnya. Jadi dia cepat-cepat berkata, "Saya adalah Kapten Tim Petualangan Serigala Gila Asia Barat, nama saya." Disertai teriakan melengking, tubuh Badalun terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Orang-orang di kejauhan terkejut dan tercengang. Pada awalnya mereka sangat iri dengan kenyataan bahwa pasukan Serigala Gila Asia Barat menerima perlakuan utusan khusus. Tetapi mulai sekarang, perlakuan khusus yang diterima oleh pasukan Serigala Gila Asia Barat tampaknya tidak seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, justru sebaliknya. Tak lama kemudian, anggota tim petualangan Serigala Gila Asia Barat lainnya mendengar berita itu dan keluar. Ketika mereka melihat kapten mereka tersungkur ke tanah, anggota tim petualangan Serigala Gila Asia Barat benar-benar menunjukkan sisi gila mereka. Mereka bergegas menuju Chu Chen tanpa ragu-ragu, mencoba menyerang Chu Chen dengan keunggulan jumlah mereka. Semua orang sekali lagi menyaksikan keajaiban Chu Yizhen. Seperti hujan jarum bunga pir, yang menyelimuti seluruh anggota tim petualangan Serigala Gila Asia Barat, tak ada satupun anggota tim petualangan Serigala Gila Asia Barat yang luput. Terlebih lagi,
Beberapa orang merasa bahwa gelombang serangan Master Chu kali ini lebih menentukan dan kejam daripada serangan sebelumnya terhadap tim petualangan lainnya. Seluruh tim petualangan Serigala Gila Asia Barat hampir hancur. Jadi, Tuan Chu ada di sini untuk pasukan Serigala Gila Asia Barat. Tuan Chu Yizhen hanya ingin mencegah orang-orang yang tidak bersalah terluka. Jadi dia meminta keempat tim petualang lainnya untuk mundur. Namun, keempat tim petualang lainnya menolak untuk menghargainya dan bersikeras agar Tuan Chu mengusir mereka. Dilihat dari ekspresi Badalun tadi, aku khawatir dia sendiri pun tidak tahu betapa dia telah menyinggung pahlawan Chu. Diskusi berlanjut, dan Chu Chen dan Liu Ruyan sudah berdiri di salah satu pintu masuk reruntuhan. Lumpur kuning menumpuk di mana-mana, dan jika melihat ke atas, lubang-lubang dalam digali di banyak tempat. Ketika aku berurusan dengan mereka tadi, aku juga bertanya tentang hal itu. Ada total 3 pintu masuk yang ditemukan di area inti reruntuhan Gunung Langjutsu. Ini yang paling dekat. Chu Chen masuk lebih dulu dan berjalan di sepanjang jalan masuk. Jiwanya sudah merasakan bahwa ada seseorang yang berbicara di dalam. Ketika kedua pria itu mendorong pintu batu kuno hingga terbuka, mereka mendongak dan melihat belasan orang, termasuk seorang ahli arkeologi berkacamata, seorang prajurit muda, dan seorang wanita jangkung dengan rok pinggul gelap, keren dan seksi. Dia diikuti oleh 2 pengawal yang kuat. Pada saat ini, wanita itu melirik ke samping dan matanya tertuju pada Chu Chen dengan ekspresi terkejut. Setelah Badalon keluar, tim petualangan Serigala Gila Sia juga mengikutinya keluar. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang masuk adalah seorang pria dan seorang wanita yang penampilannya sangat aneh. Wanita itu bereaksi cepat dan langsung menebak identitas Chu Chen. "Apakah kamu Chu Chen?" Chu Chen menoleh. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Liu Ruyan sudah melangkah maju dengan ekspresi muram. "Siapa kamu?" Mata kedua gadis itu bertemu dan ekspresi mereka tidak bersahabat. Bibir merah wanita itu sedikit melengkung, dan matanya dipenuhi dengan keyakinan. Golden Link Group, Jiono Makoto. Liu Ruyan berjalan menuju Makoto Tiaono. Sedikit rasa jijik terpancar di mata Makoto Tiaono. Dia adalah putri dari keluarga Tiaono dan telah memegang kekuasaan sejak dia masih kecil. Di keluarga Tiaono, statusnya bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan pria. Dan wanita di depannya adalah seorang gadis yang lembut pada pandangan pertama. Dan sekarang dia mencoba berpura-pura menjadi wanita yang kuat di depan prianya. Mata Makoto Jiono tiba-tiba menjadi tajam, dan dia ingin menggunakan auranya untuk menekan wanita di depannya. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Makoto Jiono juga seorang pejuang. Ia mempraktikkan metode yang mirip dengan hipnosis. Dengan restu dari kondisinya sendiri, ia seringkali dapat menggunakan hipnosis ini secara ekstrim. Makoto Jiono memerintahkan Liu Ruyan untuk berlutut. Momentumnya bersifat menekan. Liu Ruyan mengangkat matanya dan menatap Jiono Makoto. Dia terjatuh berlutut. Orang yang berlutut adalah Makoto Jiono. Saat mata Liu Ruyan tertuju padanya, Jiono Makoto merasa seolah-olah sedang menghadapi badai yang dahsyat. Dan untuk sesaat dia seperti berada di lautan luas. Dengan ombak yang mengamuk menghantam ke arahnya, Jiono Makoto tidak dapat menahan tekanan momentum ini dan langsung berlutut.
Adegan ini mengejutkan semua orang dari grup Jinling dan wajah mereka berubah drastis. Merindukan, mereka semua tahu kekuatan Makoto Jiono, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Makoto Jiono akan bertemu musuh bebuyutannya hari ini. Semuanya, berlututlah. Liu Ruyan berteriak dingin ketika dia melihat seseorang mencoba menyerbu ke depan. Sungguh megah, seperti kedatangan seorang ratu. Satu demi satu sosok berlutut, Chu Chen menatap punggung Liu Ruyan. Dia tidak menyangka bahwa kakak Liu akan tiba-tiba marah. Dia juga melihat apa yang dilakukan Makoto Jiono barusan. Dan Chu Chen hanya bisa mencibir. Di depan saudari Liu yang berada di alam Qi, hipnosis pihak lain hanyalah hal sepele. Kelompok Jinling benar-benar terlalu peduli dengan peninggalan budaya di Gunung Langjutsu. Tidak apa-apa jika mereka hanya mencuri peninggalan budaya pertama. Tetapi mereka benar-benar meninggalkannya di Gunung Langjutsu dengan begitu berani dan terang-terangan. Liu Ruyan berkata dengan ringan. Makoto Tiaoye menggertakkan giginya dan berdiri, menatap Liu Ruyan. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Liu Ruyan menghampiri Jiono Makoto dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kamu mencuri relik budaya atas nama pencuri besar Huoyan. Dan kamu juga membunuh 6 orang penjaga keamanan yang bertugas menjaga relik budaya tersebut. Selain itu, seorang profesor tua juga tewas di tanganmu. 7 nyawa. Bisakah kamu mengabaikannya begitu saja dengan mengatakan kamu tidak mengerti? Pupil mata Chu Chen tiba-tiba mengecil. Dia tahu bahwa peninggalan budaya di Gunung Langjutsu telah dicuri. Tetapi dia tidak tahu bahwa 7 nyawa tak berdosa terlibat. Tidak heran Suster Liu segera mengambil tindakan setelah melihat Jinling Group. Dia tidak hanya ingin mendapatkan kembali peninggalan budaya, tetapi juga mencari keadilan bagi 7 nyawa tak berdosa yang hilang. Bunuh seseorang, bayar dengan nyawamu. Ketika Makoto Jiono menyangkalnya lagi, Liu Ruyan mengangkat tangannya dan seorang prajurit dari grup Jinling terjatuh tanpa suara. Dia meninggal di tempat. Nona Tiaoye tidak mengerti apa yang aku katakan. Tetapi seseorang di antara kalian seharusnya bisa mengerti. Liu Ruyan melihat sekeliling pada semua orang. Bersambung.